Halo adik-adik, shalom. Ya, suaranya kurang kencang. Sekali lagi kakak bilang shalom, adik-adik harus bersemangat dan jawabnya keras ya. Shalom. Ya, puji muliakan nama Tuhan. Pada saat ini kakak sangat bersyukur dan bersuka cita bisa ketemu adik-adik semua melalui ibadah sekolah minggu online service. Dan saat ini kakak mau tanya dulu ya sebelum kita ibadah. Semuanya apa kabar? Baik? Sehat? Kuat? Yang sehat boleh lambaikan tangannya dong. Ya, puji Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kita. Untuk itu, adik-adik semua yang di rumah, kita sama-sama bersekutu. Jangan ada yang main-main dong. Kita ibadahnya serius ya. Karena walaupun kita tidak beribadah di gereja seperti biasa, kita percaya bahwa di rumah kita masing-masing, di situ juga Tuhan Yesus ada. Karena Tuhan Yesus tidak pernah dibatasi ruang maupun waktu. Ya adik-adik, untuk memulaikan ibadah kita pada sore hari ini, adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang ada dalam sorga, pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggumu GBI Pondok Daud berada di rumah kami masing-masing. Dan saat ini ya Bapa, kami akan memuji memuliakan Engkau. Engkau memberkati ibadah kami pada sore hari ini. Biarlah semuanya itu boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami. Haleluya, amin. Oke adik-adik, saat ini kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau tanya, hari ini hari apa? Ya, betul sekali, hari ini adalah hari Minggu. Tapi bukan cuma ini hari Tuhan adik-adik. Jadi semua hari dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu, itu semua harinya Tuhan. Untuk itu kita mengangkat pujian, hari ini harinya Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan dengan bertepuk tangan dan bersuka cita. Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi ya. Kita ganti. Hari ini hari Senin sampai seterusnya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke adik-adik, kita masih memuji nama Tuhan. Kita mengangkat pujian dengan satu-satu. Sebab Tuhan Yesus menjadi hari Tuhan dan Ia tidak pernah mengatakan kita. Kita mengangkat pujian dengan penuh sukacita. Satu sobatku yang susah, waktu
saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau mendengar isi hati Tuhan lewat cerita yang akan dibawakan oleh Kakak Novi. Dan untuk itu, mari semuanya adik-adik kita tenang dan kita mau satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami undang anak-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami sudah memuji, menyembah Engkau. Dan saat ini ya Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau kuasai hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk mengerti setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan ajar kami sebagai anak-anak sekolah minggu-Mu untuk selalu setia dan taat hanya kepadamu. Biarlah firman ini ya Bapa menjadi suluh dan pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami Bapa. Berkati kakak yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah ia bisa berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Ini doa kami ya Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Firman Tuhan, kita mengangkat pujian Allah mengasihi, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat dimengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun tak terjadi tanpa Allah peduli dalam arti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan Dia ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Angkat pujian sekali lagi. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan Dia ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Adik-adik, halo, bersama Kak Novi lagi yang akan membawakan cerita firman Tuhan hari ini. Sebelum Kak Novi mulai cerita, kita doa ya, lipat tangannya, tutup mata, kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, tiba saatnya Bapa. Kak Novi, Tuhan Yesus akan membawakan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati Kak Novi Bapa, berkati adik-adik yang ada di rumah Tuhan yang ingin mendengarkan cerita ini. Ini doa kami, haleluya, bersama katakan amin. Oke adik-adik, sebelum Kak Novi cerita, Kak Novi mau tanya nih, minggu lalu yang khotbah siapa? Siapa? Guru baru. Ya betul, guru baru. Nama guru itu adalah kakak siapa? Ya, Kak Wira. Jadi minggu lalu Kak Wira membawakan cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, hari ini Kak Novi mau tanya, adik-adik di rumah masih ingat tentang 9 buah roh? Masih? Oke, sekarang Kak Novi mau tanya lagi deh. Kalau kita dalam keadaan tenang, kita orangnya tekun, kita orangnya tabah, itu masuk dalam buah roh apa?
Buah roh apa yo? Roh apa? Ya betul, buah roh kesabaran. Buah roh sabar itu sangat penting loh, karena melatih kita untuk menjadi tekun, menjadi tabah, menjadi teguh, dan menjadi tenang. Hari ini Kak Novi mau membahas tentang kesabaran di dalam ketenangan. Kesabaran siapa ya? Kakak Novi mau ambil ceritanya. Mungkin Kakak Novi mau ambil cerita dari kesabaran seorang yang bernama Daud. Ya, adik-adik tahu Daud itu orangnya siapa? Daud itu kerjanya bagaimana? Nama ayahnya siapa? Ada yang tahu? Coba angkat tangannya, Kakak Novi bisa lihat dari sini. Ayo angkat tangannya. Apa? Ya betul, Daud dia pekerjaannya itu menggembalakan domba-domba ayahnya. Nama ayah Daud itu siapa? Bapak Isai, betul sekali. Jadi Daud dia masih sangat muda loh, tetapi dia membantu bapaknya untuk mengembalakan domba-dombanya. Nah, suatu hari atas perintah Tuhan Yesus, Nabi Samuel telah mengurapi Daud dengan minyak di kepala Daud. Kenapa tuh Tuhan Yesus menyuruh Nabi Samuel untuk mengurapi Daud? Karena itu sebagai tanda bahwa Daud adalah orang pilihan Tuhan. Daud itu sudah disiapkan dan ditetapkan untuk menjadi raja. Raja apa? Raja bangsa Israel untuk menggantikan Raja Saul. Wow. Tepuk tangan adik-adik. Ternyata Daud itu orang hebat. Daud orang pilihan Tuhan. Daud sangat disayangi sama Tuhan karena Daud sudah disiapkan loh, sudah disiapkan dan ditetapkan dan sudah diurapi atas perintah Tuhan Yesus. Daud sangat hebat ya. Daud sudah diurapi, tetapi ingat, Daud setelah diurapi sama Tuhan Yesus melalui Nabi Samuel, Daud tetap mengembalakan domba-domba ayahnya. Iya, Daud dia bukan dia setelah diurapi dia tidak membantu ayahnya loh, dia tetap membantu ayahnya untuk menggembalakan domba-domba, betul. Nah, suatu hari saat Daud sedang menggembalakan domba-dombanya, Daud kan orangnya sangat muda. Daud pekerjaannya cuma mengembalakan domba. Dia bukan tentara, dia bukan prajurit, dia tidak memiliki pedang, dia tidak memiliki perisai, tetapi dia bisa mengalahkan Goliat, raja raksasa bangsa orang Filistin. Daud semakin hebat adik-adik. Wow. Karena ingat, Daud itu waktu mengalahkan Goliat, dia bukan punya kekuatan, bukan karena dia bisa memukul Goliat, bukan karena dia bisa menusuk Goliat, tetapi karena berkat siapa? Berkat pertolongan Tuhan Yesus, Daud dibantu untuk mengalahkan Goliat. Nah adik-adik, Daud itu sudah diurapi, dia anaknya baik lagi, mau membantu ayahnya untuk mengembalakan domba-domba. Terus dia berkat pertolongan Tuhan Yesus, dia mengalahkan Goliat. Nah, karena kejadian itu Daud semakin disayang sama rakyat bangsa Israel. Daud dipuji-puji. Karena hal itu Daud dipuji-puji, maka Raja Saul saat mendengarkan, kenapa bangsaku memuji-muji Daud? Dan hal itu membuat Raja Saul langsung takut. Dia takut kenapa? Takut dibunuh sama Daud atau bagaimana? Kan dia bukan takut dibunuh, tapi Raja Saul takut kalau Daud akan mengambil tata kerajaannya, akan mengganti dia menjadi seorang raja. Padahal sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan Daud untuk menjadi raja bangsa Israel, untuk menggantikan Raja Saul. Tetapi Saul tidak mengetahui adik-adik. Adik-adik tahu karena rasa iri hati Raja Saul dan rasa takutnya membuat Raja Saul berusaha untuk membunuh Daud. Karena suatu hari Raja Saul pernah melemparkan tombak loh. Tahu tombak? Tombak yang sangat panjang, ujungnya itu lancip. Dia melemparkan ke arah Daud. 2 kali lagi dia lemparkan tombak itu ke Daud. Tetapi adik-adik harus tahu, Daud tidak mati. Daud tidak terluka.
Karena ada Tuhan Yesus yang menolong Daud, yang melindungi Daud, adik-adik. Adik-adik harus tahu lagi, setelah Raja Saul sudah melemparkan tombak ke arah Daud, Raja Saul tidak diam lagi. Raja Saul semakin geram. Dia semakin geram ingin membunuh Daud. Saat itu Raja Saul mengejar Daud selama bertahun-tahun. Raja Saul membawa 3.000 tentaranya untuk membantu dia mengejar Saul. Wow, 3.000 adik-adik. 3.000 itu sangat banyak. Bukan cuma 50, tapi 3.000 tentara. Raja Saul bersama tentaranya mengejar Daud. Mereka naik kuda, ada yang berjalan, mereka berpencar, mereka masuk ke hutan, mereka naik gunung-gunung. Mereka mengejar Daud karena saat itu Daud bersama teman-temannya selama bertahun-tahun harus lari dari kejaran Raja Saul, karena Raja Saul ingin membunuh Daud dan juga ingin mencelakai teman-teman Daud, adik-adik. Nah, waktu Raja Saul sedang berjalan naik kuda bersama tentaranya, pengawalnya untuk mencari Daud, tiba-tiba di suatu perjalanan Raja Saul sangat capek. Dia kecapean, dia lelah. Dia berkata begini kepada tentaranya, "Tentara, pengawal, saya capek, saya lelah. Saya mau beristirahat di dalam gua itu." Karena waktu Raja Saul berhenti di sebuah hutan, ada sebuah gua yang sangat besar. Ya, guanya itu sangat besar. Nah, di situ Raja Saul ingin beristirahat, tetapi tentaranya harus berjaga di luar gua. Nah, adik-adik tahu tidak, di dalam gua itu ada apa? Ada apa? Ular? Kan? Ada apa lagi? Siapa yang bisa jawab? Coba angkat tangannya. Kakak Novi bisa lihat dari sini. Tuhan Yesus bisa lihat kalau adik-adik dengar cerita ini dengan serius. Ada apa dalam gua? Ada yang tahu? Iya, di dalam gua itu ternyata ada Daud bersama teman-temannya lagi bersembunyi. Tetapi Raja Saul tidak tahu. Raja Saul masuk ke dalam gua. Dia langsung beristirahat. Dia rebahan, dia tidur. Tiba-tiba teman-teman Daud melihat Raja Saul. Terus teman-teman Daud hampir berteriak, tetapi mereka langsung menutup mulut dan langsung berlari memberitahu Daud. Teman-teman Daud berkata begini kepada Daud, Daud, cepat ke sini, lihatlah, di sana, di situ ada Raja Saul, raja yang ingin membunuhmu. Ayo Daud, lakukan sesuatu Daud, sebelum dia membunuhmu dan mencelakai kita. Saat itu apakah Daud langsung berdiri atau bilang sebentar kita rencanakan sesuatu buat membunuh dia? Tidak. Daud langsung bangkit dengan pelan-pelan dan hati-hati. Daud mendekati Raja Saul dengan pelan-pelan, semakin dekat. Dan apa yang dilakukan Daud, adik-adik? Daud ternyata membawa pisau. Apa yang dilakukan? Tidak, ternyata Daud cuma mengambil ujung jubah. Gini, contohnya gini, ujung jubah Raja Saul, dia cuma memotong sedikit. Wow, kenapa Daud tidak mencelakai Raja Saul? Padahal kan Raja Saul sudah sangat jahat kepada Daud. Bisa saja saat itu Daud bisa membunuh Raja Saul. Tetapi ingat, Daud tidak murka. Dia tidak nafsu, tidak buru-buru untuk membunuh Raja Saul. Ingat bahwa Daud itu orangnya sangat sabar. Dia sabar. Sebenarnya begini, Daud tuh orangnya tuh tenang. Dia sangat tenang. Dia cuma ingin memotong ujung jubah Raja Saul. Adik-adik harus tahu bahwa Daud itu sebenarnya merasa bahwa dirinya tidak layak. Daud merasa dirinya tidak pantas untuk menjadi seorang raja. Tetapi karena kasih anugerah dari Tuhan Yesus, Daud dipilih menjadi raja. Raja Saul langsung keluar dari dalam gua. Waktu Raja Saul keluar dari dalam gua, Daud memanggil Raja Saul seperti ini. Tuanku Raja, lihatlah, hamba telah memotong ujung jubah Tuanku Raja. Saat itu Raja Saul langsung kaget. Kenapa bisa ada Daud? Kenapa Daud bisa memotong ujung jubah Raja? Saat itu Daud sambil berlutut memberi hormat kepada Raja Saul dan berkata begini,
Tuanku Raja, tahukah engkau bahwa Tuhan memberi kesempatan kepada hamba agar bisa membunuhmu saat engkau sedang beristirahat di dalam gua tempat hamba bersembunyi. Tetapi tahukah engkau, Tuanku Raja, bahwa hamba tidak membunuh engkau. Hamba menyayangi dan menghormati Tuanku Raja sebagai Raja yang diurapi oleh Tuhan. Tuanku Raja harus tahu bahwa hamba tidak melakukan dosa, hamba tidak melakukan kejahatan, walaupun Tuanku Raja ingin membunuh hamba, ingin mengejar hamba, ingin membunuh hamba. Tuanku Raja sebenarnya sangat jahat, tetapi hamba tidak ingin membalas kejahatan Tuanku Raja. Waktu Raja Saul telah mendengar apa yang dikatakan Daud, Raja Saul saat itu langsung menyesal. Dia langsung bilang, betapa jahatnya saya ingin membunuh Daud. Padahal Daud dia sangat baik. Raja Saul menyesali niatnya untuk membunuh Daud. Dia sambil menangis dengan sangat keras. Tangisnya Raja Saul itu sangat keras. Raja Saul sambil berkata begini, Daud, mengapakah engkau baik kepada aku, Daud? Padahal aku, Daud, hampir ingin membunuhmu. Sudah ingin membunuhmu, tetapi engkau begitu baik kepada aku, Daud. Daud, maafkanlah aku, Daud, karena ingin membunuhmu. Saat itu Raja Saul dan Daud sudah maaf-maafan. Terus Raja Saul hendak ingin meninggalkan tempat itu, meninggalkan gua itu. Raja Saul kembali Raja Saul pulang kembali ke bangsa Israel. Tetapi Daud masuk kembali ke dalam gua tempatnya bersembunyi. Nah adik-adik, menurut adik-adik setelah kejadian ini, apakah Raja Saul benar-benar sudah menyesal, tidak ingin membunuh Daud lagi? Bagaimana menurut adik-adik? Tidak, adik-adik salah. Ternyata setelah kejadian di gua itu, Raja Saul tidak menyesal. Ia kembali mengejar Daud dan membawa tentara-tentaranya untuk membunuh Daud. Daud kembali menjadi takut. Dalam ketakutannya, Daud selalu percaya. Daud selalu berkata begini, Tuhan Yesus pasti tolong saya. Karena Daud selalu minta pertolongan sama Tuhan. Sambil Daud minta pertolongan, Daud sabar. Karena Daud percaya bahwa Tuhan pasti akan melindungi Daud. Dan betul, pada sampai akhirnya Daud menjadi raja bangsa Israel, menggantikan Raja Saul. Wah, Tuhan Yesus sangat baik buat Daud. Tuhan Yesus terlalu baik buat Daud. Karena benar Tuhan Yesus menjadikan Daud raja bangsa Israel, menggantikan Raja Saul. Nah adik-adik, dari kisah ini ternyata kesulitan yang dialami Daud adalah cara untuk melatih Daud yang akan menjadi raja yang sangat hebat. Tuhan Yesus sangat baik loh. Dia memberikan berbagai masalah yang dihadapi Daud, berbagai rintangan. Semua itu bukan karena tidak ada alasannya, itu karena Tuhan Yesus mau melatih Daud biar menjadi raja yang hebat. Nah adik-adik, Kakak Novi mau kasih tahu nih, dari kisah ini kesabaran yang tenang yang dialami Daud. Kakak Novi mau kasih tahu adik-adik, jika adik-adik di rumah saat bersekolah, saat main-main di halaman rumah, adik-adik dalam masalah seperti misalnya adik-adik sering mengalami masalah yang seperti ini, diejek-ejek teman, dimaki-maki teman, dimarah-marahi teman. Adik-adik harus ingat ya, adik-adik harus ingat bahwa adik-adik tidak boleh membalas dengan perbuatan jahat, tapi adik-adik harus membalas dengan yang pertama, minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Caranya seperti apa? Tetap tekun dalam doa, bilang, Tuhan Yesus tolong saya, saya sedang dibombes sama ini Tuhan, tetapi saya tidak mau berbuat jahat kepada dia Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus tolong ketuk hati teman saya Tuhan yang telah mengejek saya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus hadapi dengan sabar, harus hadapi dengan kesabaran. Kesabaran tadi ada 4 loh. Yang pertama apa? Teguh, tabah, dan tenang. Nah, seperti tadi yang Daud alami, yang Kakak Novi cerita, Daud kan sabar meskipun dia ingin dibunuh sama Raja Saul, tetapi Daud tidak membalas Raja Saul. Padahal saat itu Daud sudah memiliki kesempatan toh untuk membunuh Raja Saul, tetapi Daud tidak melakukan hal itu.
itu. Adik-adik harus ingat, karena kesulitan yang tiap adik-adik alami, kesulitan yang tiap kita rasakan, kita hadapi, itu akan membuat kita menjadi semakin kuat. Kita akan semakin kuat karena Tuhan Yesus ada bersama kita. Adik-adik harus percaya dan harus yakinkan dalam hati adik-adik bahwa Tuhan Yesus pasti menolong kita. Tuhan Yesus pasti mempersiapkan kita, memberkati kita. Tuhan mempersiapkan kita untuk menjadi alat kemuliaannya. Ya, puji nama Tuhan. Adik-adik harus sabar ya, karena situasinya masih dalam pandemi corona, pandemi covid. Adik-adik harus sabar tinggal di rumah, sabar belajar dari rumah, harus sabar ibadah sekolah minggu online-nya dari rumah. Tetapi harus percaya bahwa semua kesabaran yang kita alami, yang kita lakukan, itu akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa dari Tuhan. Dan satu lagi, adik-adik harus tetap jaga kesehatan. Oke adik-adik, sekian dari Kanopi. Terima kasih. Sampai bertemu di ibadah online berikutnya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak buat sharing hari ini Bapak. Terima kasih Bapak buat Kak Novi Tuhan yang telah membawakan cerita Bapak tentang kesabaran yang sangat tenang yang dialami Daud Bapak. Kami percaya Bapak, kami akan menjadi anak-anak-Mu yang baik Tuhan Yesus. Kami akan sabar seperti Daud Bapak. Kami tetap akan minta pertolongan-Mu Bapak, selalu minta pertolongan sama Tuhan Yesus, karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus juru selamat kami yang hidup. Kami percaya Bapak, Tuhan Yesus telah menyiapkan adik-adik di rumah sebagai alat kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ini doa kami. Haleluya, haleluya, bersama katakan